Pemirsa, MUI Jawa Barat membentuk tim khusus guna melakukan penelusuran kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Sementara PBNU meminta polisi menindak tegas ponpes yang dianggap keras membuat kontroversi dan juga kegaduhan. Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus guna mengusut ajaran yang ada di Ponpes Al Zaitun pasca beredarnya sejumlah potongan video kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang. Rencananya, tim tersebut akan mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun pada tanggal 21 Juni mendatang. Tim khusus dibentuk dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam 3 Siliwangi. Tim ini akan melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Ponpes Al Zaitun, paham agama yang diterapkan hingga dugaan adanya tindak kriminal berupa pelecehan seksual dan aset pesantren. Diketahui sebelumnya, pihak MUI Jawa Barat pernah berniat melakukan investigasi ke Ponpes Al Zaitun, namun ditolak oleh pihak Ponpes dengan alasan pihaknya sedang sibuk. Selain itu, MUI Jabar telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk menindak Ponpes Al Zaitun yang dianggap kerap membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Ya, MUI itu sebetulnya cukup responsif ya. Cuma ya tadi langkah pertama ternyata Zaitunnya tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga MUI pusat dalam hal ini tim itu akan berkunjung lagi. Sebelumnya, masa menuntut untuk usut ajaran sesat Al Zaitun, kasus dugaan perkosaan yang melibatkan pimpinan hingga pembubaran pondok yang dianggap tidak memiliki manfaat bagi masyarakat Indramayu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainus melaporkan. Ya, jadi wilayah fikih itu ada di wilayah Majelis Ulama Indonesia. Jadi kami sedang berkoordinasi, kami menunggu fatwa dari MUI, kira-kira begitu ya. Kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, urusan fiskal, hubungan luar negeri, justisi, pertahanan, keamanan itu wilayah pemerintah pusat. Jadi yang harus turun pertama itu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenagnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi urusan kondusivitas, ngejaga keamanan, demonya tidak merusak, itu urusan pemerintah daerah. Tapi urusan kurikulum, konten dakwah, fikih, fatwa itu ada di Kemenak. Jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka, kira-kira begitu. MUI menyarankan Pemprov Jabar itu sangat. Ya, saya akan rapatkan tindakan apa yang. Pembentukan tim dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membahas isu Pondok Pesantren Al Zaitun bersama ormas-ormas Islam dan MUI. Investigasi dimulai hari Selasa ini sampai 6 hari ke depan. Mulai dari Dinas Pendidikan, Menak, MUI, Jaksa, dan Kepolisian akan memeriksa sejumlah fakta di Ponpes Al Zaitun. Pemprov meminta Ponpes Al Zaitun untuk kooperatif dalam proses investigasi ini. Kami membentuk tim investigasi yang akan bekerja selama 7 hari. Karena prinsip kita harus hati-hati, berkeadilan, dan tabayun. Jadi diberi ruang itu dulu. Tim akan bekerja selama 7 hari. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya ternyata ada pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, maka akan ada tindakan-tindakan administrasi, tindakan hukum, dan lain-lain. Tapi belum bisa disimpulkan karena timnya baru akan mulai bekerja selama. Kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun sudah diketahui pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi pemerintah tidak bisa berbuat banyak selain menunggu. Ya, menunggu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditemui hari ini mengatakan menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Agama.
Setelah itu, Pemprov Jabar akan melakukan rapat internal untuk dapat menindak Pondok Pesantren Al Zaitun. Urusan agama, urusan fiskal, hubungan luar negeri, justisi, pertahanan, keamanan itu wilayah pemerintah pusat. Jadi yang harus turun pertama itu Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenagnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi urusan kondusivitas, ngejaga keamanan, demonya tidak merusak, itu urusan pemerintah daerah. Tapi urusan kurikulum, konten dakwah, fikih, fatwa itu ada di Kemenag. Jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka, kira-kira begitu. Adalah pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang menjadi pusat kontroversi. Sejumlah potongan pidato Panji Gumilang yang membuat netizen geram, diantaranya saat menyampaikan salam dalam bahasa Ibrani selain Assalamualaikum. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang tidak Assalamualaikum saja, sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi supaya tahu Avenu Shalom ya. Avenu Shalom Alehem. Kontroversi dari peribadatan agama diantaranya kebolehan perempuan menjadi khotib sholat Jumat. Menyoal ini, MUI minta hal itu tidak dilakukan dan harus bertobat. Maka kita berhati-hati di dalam mekanisme verifikasi atas informasi di satu sisi. Setelah terverifikasi dan juga tervalidasi, kita timbang dalam perspektif keagamaan. Apakah ini bagian dari wilayah pokok agama atau bagian dari cabang yang memang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan di kalangan juris Islam. Hal yang sudah bisa divalidasi yaitu terkait dengan pemikiran Panji Gumilang mengenai kebolehan perempuan menjadi khotib di dalam khutbah Jumu'ah. Yang itu jelas melanggar prinsip-prinsip syariah dan juga praktek keagamaan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespon polemik yang terjadi di Ponpes Zaitun Indramayu pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin. Ia mengaku akan segera berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait dugaan aliran sesat di Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Sebab menurutnya jika urusan fikih maka yang seharusnya turun pertama adalah Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag. Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat meminta agar Ridwan Kamil memberikan teguran kepada Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar mengatakan, teguran dari gubernur diharapkan bisa menjadi perhatian bagi pemimpin Al Zaitun yang kerap memberikan pernyataan kontroversial di masyarakat. Sebab menurutnya sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun dan memancing emosi umat Islam. Seperti ajaran pengucapan salam yang khas dengan orang Yahudi, hingga menyebut Indonesia sebagai tanah suci. Diketahui sebelumnya Ponpes Al Zaitun juga didemo oleh ribuan massa yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat pada Kamis 15 Juni 2023 kemarin.